Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Hairani Hermawan, NIM 2020 0050 038 dari kelas SI 20A. Di sini saya bersama dengan teman saya akan menjelaskan tentang client server dan peer-to-peer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Sri Mulyani dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang client server. Pengertian dari client server. Client server ialah suatu jaringan yang memiliki dua komponen, yaitu client dan server. Klien ialah komputer yang meminta layanan, yaitu dapat berupa data ataupun perangkat lainnya. Sementara server ialah komputer yang memberikan atau bertindak untuk melayani permintaan dari komputer klien tersebut. Kemudian ada fungsi dari server. Fungsi dari server ini ada 4. Yang pertama ada file server. Nah, file server ini berfungsi untuk menangani berkas yang dapat diakses oleh komputer klien. Kemudian print server itu berfungsi sebagai pengontrol printer yang dapat digunakan oleh komputer klien nanti. Kemudian web server. Nah, web server ini berfungsi untuk menangani halaman-halaman web yang dapat diakses di komputer klien. Kemudian ada mail server, yaitu yang berfungsi untuk menangani tentang surat elektronik. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan client server. Yang pertama itu adalah kecepatan akses yang lebih tinggi. Kenapa sistem client server ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi? Karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaannya itu dilakukan secara khusus oleh server. Jadi tidak dibebani dengan tugas lain sebagai workstation gitu. Kemudian ada sistem keamanan dan jaringan yang lebih baik. Nah, client server ini memiliki sistem dan jaringan yang lebih baik itu dikarenakan terdapat seorang pemakai yang bertugas sebagai administrator jaringan yang mengelola administrasi dan sistem keamanan jaringan sehingga semuanya dapat terorganisir. Kemudian yang ketiga adalah sistem backup data yang lebih baik. Sistem client server ini memiliki backup data yang baik karena pada jaringan client server, backup data itu dilakukan terpusat oleh server. Jadi semuanya seluruh data itu di-backup oleh server, termasuk dari komputer-komputer klien. Nah, kemudian di sini ada kelemahan dari client server. Kelemahan dari client server itu yaitu karena biaya operasionalnya yang lebih mahal. Kenapa? Karena dalam sistem ini diperlukan adanya satu komputer khusus yang memiliki kemampuan yang lebih untuk ditugaskan sebagai komputer dari komputer server. Nah, kelangsungan jaringan itu sangat tergantung dari komputer server. Jika komputer server itu memiliki gangguan, maka sudah dipastikan seluruh jaringan itu juga akan terganggu. Kemudian ada cara kerja dari sistem client server. Nah, sistem client server ini berjalan setidaknya pada dua sistem komputer yang berbeda. Biasanya, sebuah server mengalami melayani beberapa komputer. Tapi jika satu komputer melayani satu komputer itu disebut dengan peer-to-peer atau point-to-point. Klien itu merupakan sebuah komputer desktop yang terhubung ke jaringan. Apabila ingin mengakses informasi, bagian aplikasi klien itu mengeluarkan permintaan yang dikirimkan melalui jaringan kepada server. Nah, kemudian si server ini menjalankan permintaan dan mengirimkan informasi dari klien tersebut, kembali ke klien tersebut. Nah, proses server berperan sebagai aplikasi yang mengelola sumber daya milik bersama, seperti database, printer, atau jalur komunikasi. Sedangkan proses klien itu meliputi program-program untuk mengirimkan pesan permintaan pada server, serta melakukan pengaksesan pada data. Mungkin hanya itu tentang klien server. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang peer-to-peer. Peer-to-peer menggambarkan sebuah jaringan internet di mana harddisk pengguna bisa saling akses masing-masing dan bertukar file langsung melalui internet.
Adapun pengertian peer-to-peer ialah model jaringan yang dapat memberikan kedudukan yang sama terhadap komputer. Tidak ada yang bertindak sebagai server atau klien, sehingga tidak ada media penyimpanan yang bersifat umum. Pada model ini, dua komputer dapat berhubungan secara langsung tanpa tergantung pada server. Model ini lebih mudah daripada klien server. Selanjutnya, fungsi jaringan peer-to-peer. Pada setiap komputer memiliki fungsi yang sama dan dapat berhubungan atau berkomunikasi dengan komputer lain yang sudah memberi izin. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap komputer pada jaringan peer berfungsi sebagai klien dan juga server. Jaringan tipe ini disebut dengan dedicated server karena berperan menjadi server satu-satunya yang menyediakan layanan berupa akses internet, email, dan lain-lain. Kelebihan dan kelemahan koneksi peer-to-peer. Yang pertama yaitu kelebihan jaringan peer-to-peer. Antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi dengan cara menggunakan fasilitas yang dimilikinya, misalnya hard disk, drive, modem, dan printer. Selanjutnya yaitu biaya operasional yang lebih murah. Dibandingkan dengan bentuk jaringan client server, jaringan peer-to-peer memiliki biaya operasional yang lebih murah. Salah satunya karena tidak membutuhkan adanya server yang mempunyai keahlian khusus untuk mengorganisasikan dan menyiapkan fasilitas jaringan. Dan yang terakhir yaitu kelangsungan kerja komputer tidak tergantung pada satu server. Sehingga salah satu komputer atau peer mati atau rusak, jaringan secara keseluruhan tidak akan mendapati gangguan. Selanjutnya yaitu kelemahan koneksi peer-to-peer. Yang pertama, troubleshooting. Jaringan relatif lebih sulit. Karena pada jaringan peer-to-peer setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada di jaringan client server. Komunikasi ialah antar server dengan workstation atau tempat kerja. Yang kedua, untuk kerja lebih rendah dibandingkan client server. Karena setiap komputer atau peer di samping harus mengelola pemakaian fasilitas jaringan, juga harus mengelola pekerjaan atau aplikasi sendiri. Dan yang ketiga, sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user. Dengan mengatur keamanan masing-masing fasilitas yang dimilikinya tentunya. Dan yang terakhir, backup harus dilakukan oleh masing-masing komputer karena data jaringan tersebar di masing-masing komputer dalam jaringan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, mohon maaf.